Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dilakukan pemerintah Kota Bau-Bau dalam percepatan pencegahan dan penurunan stunting itu banyak. Kalau sampai tidak tertata sejak sekarang, maka ada waktu nanti di mana kota kita ini menjadi krisis air. Selamat pagi pendengar RRI Bau-Bau, kami menyapa Anda untuk kebersamaan kita di Warta Kepton pagi ini dan kami sampaikan pokok-pokok berita. Prevalensi kasus stunting di Bau-Bau selama 3 tahun terakhir menurun hingga 8,8% dari 10.894 balita. Pemkot Bau-Bau mendorong penggunaan septic tank kedap air untuk menjaga keberlangsungan air bawah tanah dari cemaran limbah masyarakat. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Rabu 28 Desember 2022 bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, prevalensi kasus stunting di Bau-Bau selama 3 tahun terakhir menurun hingga 8,8% dari 10.894 balita. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Waode Nurliani melaporkan. Hasil analisis pengukuran data stunting tingkat Kota Bau-Bau selama 3 tahun terakhir menunjukkan penurunan kasus terhitung 2020 hingga 2022. Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak balita akibat kekurangan gizi kronik dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang badan atau tinggi badan berada di bawah standar WHO. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Dr. Pangeran Abdul Aziz menyebutkan, berdasarkan data EPPGBM bulan Agustus, jumlah kasus maupun prevalensi stunting dari 11.436 balita tahun 2020 sebanyak 287 kasus atau 13,4%, turun menjadi 589 kasus atau 9,8% di tahun 2021 dengan jumlah balita 11.438 dan pada tahun 2022 menjadi 716 kasus atau turun 8,8% dari 10.894 balita. Dilakukan pemerintah Kota Bau-Bau dalam percepatan pencegahan dan penurunan stunting itu banyak, terutama tersebar di beberapa OPD terkait. Misalnya Dinas Kesehatan ada yang namanya Gerakan Aksi Bergizi dengan sarapan bersama, kemudian aktivitas fisik dan pemberian tablet tambah darah. Ini juga program yang untuk percepatan pencegahan stunting. Pangeran menambahkan, untuk mengoptimalkan kegiatan pencegahan stunting dapat dilakukan melalui perbaikan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan berupa pemberian makanan tambahan pada ibu hamil yang kekurangan energi kronis dan pelayanan pemeriksaan minimal 6 kali selama masa hamil. Sedangkan kegiatan lainnya memastikan akses air bersih dan sanitasi yang baik. Menurut Dr. Pangeran, masih ada beberapa faktor menjadi kendala dalam penurunan stunting, yakni determinan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, air bersih, kecacingan, jamban sehat, kebiasaan merokok, riwayat ibu hamil, dan penyakit penyerta. Untuk itu, kelompok berisiko yang perlu mendapatkan perhatian antara lain calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Selanjutnya, remaja putri perlu disiapkan untuk menjadi calon pengantin pada usia idealnya, sehingga saat hamil bisa menjadi ibu hamil yang sehat dan berperilaku sehat, sehingga bayi yang dikandungnya dapat lahir dengan selamat, sehat, dan cerdas. Kemudian, kata Dr. Pangeran, bayi yang dilahirkan berhak mendapatkan inisiasi menyusui dini, ASI eksklusif, dan pemberian makanan bayi dan anak yang sesuai, sehingga pertumbuhan otaknya dapat optimal dan berkontribusi pada peningkatan indeks pembangunan manusia di Kota Bau-Bau di masa yang akan datang. Waode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pemkot Bau-Bau mendorong penggunaan septic tank kedap air untuk menjaga keberlangsungan air bawah tanah dari cemaran limbah masyarakat. Mengenai hal itu, Afriansyah menurunkan laporannya. Kalau sampai tidak tertata sejak sekarang, maka ada waktu nanti di mana kota kita ini menjadi krisis air. Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong seluruh komponen masyarakat membangun sanitasi yang layak demi keberlangsungan lingkungan. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse mengatakan salah satu sanitasi layak dengan membangun instalasi pengelolaan air limbah atau septic tank kedap air agar limbah masyarakat tidak mencemari sumber air masa depan.
sanitasi itu kan barang yang penting buat keberlangsungan lingkungan kan, utamanya lingkungan. Karena bayangkan 169.000 penduduk, terus limbahnya itu kemana? Pasti kan lari, buangannya kalau bukan ke laut, terus ke dalam tanah. Terus di bawah tanah itu ada sumber air masyarakat. Nah, kalau sampai tidak tertata sejak sekarang, maka ada waktu nanti di mana kota kita ini menjadi krisis air. Karena itu menurut Wali Kota, sudah sepantasnya seluruh komponen masyarakat mulai membangun septic tank kedap air yang dapat disedot agar limbah tidak meluber kemana-mana di dalam tanah yang dapat mengancam sumber air generasi ke depan. Iya, makanya sanitasi kita itu septic tank yang kedap. Baik itu pabrikan maupun kita buat sendiri. Buat sendiri artinya di semen, sampai tidak keluar air lah. Kita ini kan yang penting galian. Penting gali, tutup. Terus 20 tahun tidak full. Punya zaman saya tidak full. Iya, tidak zamannya full, tapi mungkin sudah full di sumbernya orang itu. Atau mungkin sudah mencemari sumber air masa depan. Ia juga mengatakan demi percepatan pencapaian sanitasi layak, Pemkot Bau-Bau telah mengeluarkan regulasi terbaru di mana bangunan pemerintah, swasta maupun masyarakat dipersyaratkan membangun septic tank kedap air. Lebih lanjut, menurut Wali Kota, ketersediaan air bersih dan sanitasi layak juga menjadi salah satu upaya mencegah stunting karena bisa saja ibu hamil mengkonsumsi air tidak sehat yang akan mempengaruhi kesehatan bayi yang dikandungnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Bau-Bau Andi Hamzah mengungkapkan target sanitasi layak secara nasional harus tercapai 90% pada tahun 2024, sedangkan realisasi Kota Bau-Bau baru mencapai 25%. Karena itu, pihaknya terus berupaya mempercepat capaian sanitasi layak. Kedepan, penggunaan sanitasi layak rencana dimulai dari kalangan pejabat hingga ASN untuk memberikan contoh kepada masyarakat. Apalagi peraturan daerah tentang pengelolaan limbah domestik telah disahkan DPRD Bau-Bau. Dan mudah-mudahan 2003 akan banyak perwali kita buat untuk menerjemahkan perda itu. Tadi sempat diskusi dengan Pak Wali bahwa kebijakan ke depan nanti kita akan tempuh, tentu kita akan berikan contoh berawal dari kita, dari pimpinan sampai ke bawah. Nanti kita bicara pada level PNS, nanti ke depan kita akan buat bahwa semua pegawai misalnya kita wajibkan septic tank rumahnya itu harus kedap. Diungkapkan Hamzah, meski saat ini pihaknya belum melakukan penelitian secara kelembagaan, namun sudah ada sampel dari lembaga lain terkait mutu air bersih di Bau-Bau yang tercemar akibat sanitasi tidak layak. Karena itu pihaknya berharap kesadaran masyarakat membangun septic tank kedap air bisa semakin meningkat demi menjaga keberlangsungan air bawah tanah dan kesehatan bersama. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke informasi lainnya. Tahun 2022, Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau menambah pemasangan 182 titik lampu jalan baru tersebar di sejumlah kecamatan. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Ya, menggunakan KWH PLN, KWH listrik. Dia menggunakan lampu LED 90 watt, dan untuk tiangnya bervariasi, ada tiang 7, tiang 8, dan tiang 9. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau terus menambah tiang lampu penerangan jalan umum PJU untuk menerangi ruas-ruas jalan protokol maupun jalan kelurahan yang belum tersentuh sebelumnya. Di tahun 2022 ini, Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau menambah 182 tiang baru dan sudah terpasang semua. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau Abdul Karim melalui Kepala Bidang Prasarana dan PJU Nasrun menyebutkan 182 tiang baru tersebut dianggarkan melalui APBD Induk tahun 2022 sebanyak 90 tiang, kemudian ditambah 92 tiang lagi yang dialokasikan dari APBD Perubahan 2022. Ya, menggunakan KWH PLN, KWH listrik. Dia menggunakan lampu LED 90 watt, dan untuk tiangnya bervariasi, ada tiang 7, tiang 8, dan tiang 9. Kalau untuk wilayahnya tersebar sebenarnya dalam Kota Bau-Bau, di Kecamatan Betuambari, Murhum, termasuk Wolio, Kokalukuna, dan Bumi. Ada semuanya. Hanya memang di Sarawolio kayaknya enggak.
Nasrun menambahkan penempatan tiang PJU ini berdasarkan permintaan masyarakat yang digodok melalui musrembang, aspirasi DPRD, dan juga merupakan program rutin Dinas Perhubungan. Nasrun menyebut pengadaan PJU tahun ini lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya lebih banyak di Jalan Poros. Ya, contoh termasuk di Batu Sori, yang terbesar di Batu Sori kemarin ada 22 titik. Batu Sori yang terbesar di Batu Sori. Dukung wisata di Batu Sori, pesantren Al-Amanah itu dia kurang lebih ada 10 titik. Ada untuk tahun 2023 memang ada pengadaan. Ternyata ada pengadaan. Tapi kami menunggu finalisasi dari DPR berapa yang memang kita sudah mengusulkan. Tinggal menunggu persetujuan dari DPR saja. Dengan terpasangnya lampu di sejumlah ruas jalan Kota Bau-Bau, diharapkan dapat memberikan rasa nyaman kepada pengguna jalan sekaligus meminimalisir resiko-resiko kriminalitas dan kecelakaan. Lebih jauh, Disu Bau-Bau mengharapkan kepedulian dan dukungan dari lapisan masyarakat untuk menjaga dan tidak merusaknya. Bahkan jika ditemukan lampu jalan yang tidak menyala pada malam hari, dapat segera melaporkannya kepada petugas PJU. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Berita yang terakhir, Forum Kota Bau-Bau Sehat diminta tingkatkan kinerja dan inovasi wilayah menuju penilaian tingkat nasional Swastisaba Wistara 2023 mendatang. Kembali Waode Nurliani melaporkan. Tim pembina Kota Bau-Bau Sehat Waode Nur Santi Monianse meminta seluruh anggota forum, utamanya koordinator dan anggota masing-masing wilayah, meningkatkan intensitas kunjungan ke forum kecamatan dan pokja kelurahan secara terjadwal sesuai dengan wilayah kerja. Hal tersebut sebagai upaya optimalisasi kesiapan Kota Bau-Bau menuju penilaian Kota Sehat tingkat nasional tahun 2023 mendatang dalam agenda Swastisaba Wistara untuk kedua kalinya. Menurut istri wali Kota Bau-Bau itu, optimalisasi kunjungan akan memudahkan identifikasi kendala dan hambatan pengurus Kota Sehat tingkat bawah sehingga enteng mencari solusi demi keberlangsungan Kota Sehat ke depan. Koordinasi kita dengan pokja, kecamatan dan kelurahan itu harus intens supaya kita tidak dikritik lagi bahwa ini karena kita katanya kurang turun. Nah, mungkin butuh penjadwalan sehingga mungkin bagus dijadwalkan sesuai dengan wilayah kerja kita tentunya. Di kecamatan mana kita bertanggung jawab. Saya pun kalau diminta saya turun. Saya justru senang turun begitu. Sejalan dengan itu, Ketua Forum Kota Bau-Bau Sehat Masri mengarahkan seluruh anggotanya mendesain program kegiatan pembinaan tingkat kecamatan dan kelurahan, utamanya inovasi dan kampung tematik sebagai ujung tombak penilaian Kota Sehat tingkat pusat 2023 nanti. Menurutnya, keindahan Kota Bau-Bau akan menjadi pusat perhatian berbagai daerah sekitar, bahkan tak sekedar mengagumi, namun akan menjadi pematik kunjungan wisatawan domestik yang pada akhirnya meningkatkan ekonomi di Kota Bau-Bau. Nah, yang paling utama lagi, tentunya kita harus mempersiapkan tugas kita di forum, yaitu untuk menyiapkan data-data kelembagaan kita yang setiap kecamatan dan kelurahan, kemudian kegiatan-kegiatan pembinaan dan sebagainya, yang itu sudah harus disusun dalam bentuk buku. Sementara itu, Ketua Akselerasi Bau-Bau Sehat Darul Dahlan mengharapkan seluruh anggota forum memperbarui dan memperkaya inovasi seluruh wilayah binaan. Target besarnya Forum Kota Bau-Bau Sehat dapat menyelenggarakan summit dengan mengundang minimal 16 kabupaten kota di Sultra untuk belajar tentang kota sehat di Bau-Bau. PLH Kepala Bapeda Bau-Bau itu menambahkan, kerja Forum Bau-Bau Sehat tahun depan akan mendapat dukungan organisasi perangkat daerah atau OPD, baik dari sisi penganggaran maupun program kerja, utamanya pengembangan inovasi di setiap kelurahan. Wadi Nuliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Pendengar RRI Bau-Bau, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Prevalensi kasus stunting di Bau-Bau selama 3 tahun terakhir menurun hingga 8,8%. Pemkot Bau-Bau mendorong penggunaan septic tank kedap air untuk menjaga keberlangsungan air bawah tanah dari cemaran limbah masyarakat. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.